Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ferdiawan Irgi, NPM 11121186999, akan mempresentasikan hasil dari bedah skripsi mata kuliah Analisis dan Riset Pemasaran dengan judul Analisis Kepuasan Konsumen Warung Steak and Shake Jalan Cendrawasih nomor 30 Yogyakarta. Yang pertama adalah latar belakang. Kualitas pelayanan merupakan salah satu faktor penting dalam meningkatkan daya saing. Harapan dari konsumen setiap saat selalu berubah sehingga kualitas pelayanan yang diberikan juga harus disesuaikan. Pelayanan penjualan pada warung Steak and Shake kurang memuaskan. Beberapa masalah yang timbul selama prasurvei dilakukan antara lain: pertama, bukti fisik atau langsung meliputi ruangan yang sempit, lokasi parkir kurang memadai, penataan meja dan kursi yang terlalu berantakan. Yang kedua yaitu keandalan, meliputi kecepatan petugas dalam pelayanan dan ketepatan informasi yang diberikan masih kurang. Hal ini dirasakan menunggu makanan tersaji diperlukan waktu yang cukup lama. Ketiga, daya tanggap, meliputi kesediaannya melayani konsumen dan memberikan informasi yang kurang. Hal ini tampak saat menu makanan yang habis tidak langsung ditulis pada papan yang tersedia, sehingga konsumen harus memesan makanan kembali dan waktu untuk menunggu jadi bertambah. Yang keempat, jaminan, meliputi keamanan, transaksi, dan reputasi rumah makan beserta karyawannya. Hal ini tergambar dari jumlah konsumen yang datang dan pendapat konsumen tentang warung Steak and Shake di sosial media atau media massa. Yang kelima, empati, meliputi rasa peka terhadap kondisi konsumen. Hal ini terlihat saat konsumen memerlukan bantuannya, pelayanan kurang peka menanggapinya. Yang selanjutnya yaitu rumusan masalah dan tujuan penelitian. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana tingkat kepuasan konsumen berdasarkan bukti langsung. Yang kedua, bagaimana tingkat kepuasan konsumen berdasarkan keandalan. Yang ketiga, bagaimana tingkat kepuasan konsumen berdasarkan daya tanggap. Yang keempat, bagaimana tingkat kepuasan konsumen berdasarkan jaminan. Yang kelima, bagaimana tingkat kepuasan konsumen berdasarkan empati. Yang keenam, bagaimana tingkat kepuasan konsumen berdasarkan bukti langsung, keandalan, daya tanggap, jaminan, dan empati. Tujuan penelitian sesuai dengan permasalahan penelitian tersebut, maka tujuan penelitian melakukan penelitian tersebut adalah yang pertama, mengetahui tingkat kepuasan konsumen berdasarkan bukti langsung. Yang kedua, mengetahui tingkat kepuasan konsumen berdasarkan keandalan. Yang ketiga, mengetahui tingkat kepuasan konsumen berdasarkan daya tanggap. Yang keempat, mengetahui tingkat kepuasan konsumen berdasarkan jaminan. Yang kelima, mengetahui tingkat kepuasan konsumen berdasarkan empati. Yang keenam, mengetahui tingkat kepuasan konsumen berdasarkan bukti langsung, keandalan, daya tanggap, jaminan, dan empati. Hasil dan pembahasan. Yang pertama, alur penelitian. Skripsi ini memulai dengan identifikasi masalah, rumusan masalah, pengumpulan data, analisis dan pembahasan, kesimpulan dan saran, dan selesai. Untuk rangka pemikiran, yaitu bukti fisik, keandalan, daya tanggap, jaminan, dan empati mempengaruhi kepuasan pelanggan. Selanjutnya, populasi dan sampel konsumen warung Steak and Shake Jalan Cendrawasih nomor 30 Yogyakarta. Untuk sampel sendiri menggunakan teknik purposive sampling. Hasil uji validitas menunjukkan bahwa nilai KMO yang diperoleh pada variabel kepentingan sebesar 0,526 yang lebih besar dari 0,5 sehingga dapat dilanjut uji validitas CFA. Hasil uji reliabilitas didapat nilai Cronbach alpha untuk variabel kepuasan sebesar 0,765 dan variabel kepentingan sebesar 0,844 yang keseluruhannya lebih besar dari 0,7 sehingga variabel penelitian di dalam angket dinyatakan telah reliable. Selanjutnya adalah karakteristik responden. Tabel 2 mempresentasikan banyaknya responden yang datang di warung Steak and Shake dilihat dari
persentase jenis kelamin. Responden terbanyak adalah responden dengan jenis kelamin laki-laki sebesar 56%, dan sisanya berjenis kelamin perempuan sebesar 44%. Proporsi konsumen yang berkunjung di warung Steak and Shake berjenis kelamin laki-laki lebih banyak daripada berjenis kelamin perempuan. Yang selanjutnya, selanjutnya adalah karakteristik responden berdasarkan usia. Berdasarkan hasil yang disajikan pada tabel 3, usia responden paling banyak adalah responden dengan usia kurang dari 25 tahun, yaitu sebesar 56%. Sedangkan responden yang paling sedikit adalah yang berusia lebih dari 40 tahun atau sebesar 6%. Untuk responden yang berusia antara 25 sampai 40 tahun terdapat sebanyak 38%. Hasil deskripsi ini mengidentifikasikan bahwa sebagian besar konsumen warung Steak and Shake adalah anak muda dan orang dewasa yang belum lanjut usia. Yang selanjutnya adalah tabel karakteristik responden berdasarkan tingkat pendidikan. Hasil penelitian memperlihatkan banyaknya responden berdasarkan tingkat pendidikan. Terbanyak adalah tingkat pendidikan SMA sebesar 49%. Yang paling sedikit adalah konsumen pendidikan SMP sebesar 17%. Berdasarkan hasil ini, maka dapat diketahui bahwa konsumen terbanyak di warung Steak and Shake adalah lulusan SMA atau bisa dikatakan kalangan pelajar. Yang selanjutnya adalah karakteristik responden berdasarkan uang saku atau penghasilan per bulan. Berdasarkan hasil penelitian mengenai karakteristik responden berdasarkan penghasilan per bulan atau uang saku bulanan yang disajikan pada tabel 5, diketahui bahwa responden paling banyak adalah responden dengan uang saku atau penghasilan per bulan kurang dari 1 juta, yaitu 52%. Dan paling sedikit dengan uang saku penghasilan per bulan lebih dari 2.500.000, yaitu sebesar 7%. Beragamnya pengunjung yang datang dari berbagai macam kalangan dengan penghasilan yang bervariasi menunjukkan bahwa warung Steak and Shake menyajikan menu mewah dengan harga yang relatif terjangkau untuk semua kalangan. Karakteristik responden berdasarkan pekerjaan. Berdasarkan hasil yang disajikan pada tabel 6, responden paling banyak adalah pelajar atau mahasiswa sebesar 47%. Sedangkan responden yang paling sedikit berasal dari kalangan ibu rumah tangga atau pensiunan. Peringkat kedua adalah berasal dari kalangan pegawai swasta, yaitu sebesar 33%, dan peringkat ketiga berasal dari kalangan PNS, TNI atau Polri dengan persentase sebesar 11%. Pernyataan ini turut mendukung keterangan sebelumnya bahwa sasaran pasar dari warung Steak and Shake adalah mahasiswa atau pelajar. Yang selanjutnya adalah analisis data. Teknis analisis kepuasan konsumen di warung Steak and Shake ini menggunakan IPA atau Importance Performance Analysis. Terlebih dahulu dilakukan deskripsi statistik variabel penelitian yang dapat dilihat pada tabel 7. Hasil cross-tab pada atribut keandalan. Hasil yang disajikan pada tabel 9 memperlihatkan bahwa kualitas pelayanan yang diberikan dinilai konsumen masuk dalam kategori tinggi, sedangkan harapan konsumen pun juga masuk dalam kategori tinggi. Hal tersebut ditunjukkan dari hasil cross-tab kategori harapan konsumen yang masuk dalam kategori tinggi dan kualitas pelayanan tinggi sebanyak 72 responden. Berdasarkan hasil tersebut, maka dapat dikatakan bahwa tingkat kepuasan konsumen pada atribut keandalan masuk dalam kategori kepuasan tinggi, meskipun masih ada sebanyak 5 responden yang menginginkan harapan yang tinggi, sedangkan kualitas pelayanan yang diberikan rendah, akan tetapi persentasenya hanya 5%. Untuk itu, pihak manajemen warung Steak and Shake Jalan Cendrawasih nomor 30, Yogyakarta perlu terus meningkatkan kualitas pelayanan tanpa mengesampingkan peningkatan mutu pelayanan. Tingkat kepuasan konsumen pada atribut daya tanggap. Hasil penelitian responden terhadap daya tanggap yang ada di warung Steak and Shake Jalan Cendrawasih nomor 30 Yogyakarta
belum dapat dikatakan puas, kategori tinggi. Hal tersebut ditunjukkan dari harapan terhadap atribut ini masuk dalam kategori tinggi, akan tetapi kualitas pelayanan yang diberikan masuk dalam kategori sedang. Ada sebanyak 32 responden yang menyatakan harapan tinggi namun kualitas sedang, sedangkan 21 responden lainnya menyatakan harapan tinggi dan kualitas yang diberikan pun telah tinggi. Untuk responden yang menyatakan harapan sedang dengan kualitas sedang ada sebanyak 31 orang. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa tingkat kepuasan terhadap kualitas pelayanan pada atribut daya tanggap masih tergolong sedang atau cukup. Kualitas pelayanan pada atribut daya tanggap ini salah satunya berupa kecepatan karyawan dalam melayani konsumen. Pada penelitian di Warung Steak and Shake nomor 30 Yogyakarta menunjukkan kualitas pelayanan pada atribut daya tanggap belum maksimal. Hal tersebut dapat dikarenakan ramainya pengunjung yang membeli di tempat tersebut, akan tetapi kurang diimbangi dengan jumlah tenaga kerja. Kasus tersebut menimbulkan banyak antrian, karyawan telah bekerja dengan cepat, akan tetapi apabila konsumen yang datang banyak, maka antrian pelayanan pun tidak dapat dihindari. Yang selanjutnya, hasil cross-tab pada atribut jaminan. Pada tabel 11 terlihat bahwa harapan konsumen terhadap kualitas pelayanan pada atribut jaminan memiliki nilai tinggi pada kategori tinggi, sedangkan penilaian terhadap kualitas pelayanan memiliki nilai tertinggi juga pada kategori tinggi. Hal ini dapat berarti bahwa nilai harapan konsumen yang tinggi dan pihak Warung Steak juga telah memberikan pelayanan yang terbaik, sehingga dapat dikatakan konsumen telah puas dengan kualitas pelayanan Warung Steak pada atribut jaminan. Meskipun demikian, masih ada penilaian konsumen yang menyatakan kualitas pelayanan pada atribut jaminan ini rendah, sedangkan harapan konsumen tinggi. Konsumen yang demikian ada sebanyak 3%. Oleh karena itu, kualitas pelayanan pada atribut ini masih ada yang perlu diperbaiki. Salah satu perilaku yang mencerminkan jaminan yang dapat memuaskan konsumen adalah sikap sopan dan ramah karyawan. Sikap sopan dan ramah karyawan ini akan membuat konsumen merasa dihargai dan nyaman untuk makan di tempat. Misalnya melayani pesanan dengan sopan dan senyuman. Selain itu, dapat diwujudkan dengan membersihkan dengan bersih tempat makanan yang akan dipakai konsumen. Hal tersebut akan menumbuhkan rasa percaya terhadap kebersihan dan rasa aman untuk makan di tempat tersebut. Pada atribut empati, berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa harapan tertinggi konsumen terhadap atribut empati menempati kategori tinggi, sedangkan penilaian kualitas pelayanan menempati nilai tertinggi pada kategori tinggi, yaitu sebanyak 80 responden. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa kepuasan konsumen masuk dalam kategori tinggi. Kualitas pelayanan pada atribut empati ini perlu terus ditingkatkan agar konsumen tetap merasa puas mempercayakan makan di tempat tersebut. Pihak Warung Steak and Shake perlu terus melihat segmen pasar apa yang menjadi daya tarik konsumen, seperti halnya menyediakan menu steak selain dari daging, misalnya ayam, udang, cumi, dan lainnya. Hal ini termasuk dalam memahami kondisi pelanggan. Selanjutnya, hasil perhitungan indeks kepuasan pelanggan. Pada tabel 13 dapat dilihat bahwa nilai total weight average sebesar 4,01. Nilai ini merupakan penjumlahan dari weight score keseluruhan atribut kualitas pelayanan di Warung Steak and Shake. Indeks kepuasan pelanggan diperoleh dengan membagi nilai weight average dengan skala maksimum yang digunakan dalam penelitian. Dengan demikian, indeks kepuasan pelanggan adalah 4,01 dibagi 5 dikalikan 100% dan menghasilkan 80%. Selanjutnya, rentang skala dan interpretasi analisis indeks kepuasan pelanggan. Nilai indeks kepuasan pelanggan keseluruhan sebesar 80% ini berada pada rentang 61% sampai 80%. Dengan demikian, indeks kepuasan konsumen berdasarkan atribut kualitas kinerja Warung Steak and Shake di Jalan Cendrawasih nomor 30 Yogyakarta termasuk dalam kriteria puas. Dari hasil tersebut, sebaiknya pihak manajer Warung Steak and Shake di Jalan Cendrawasih nomor 30 Yogyakarta dapat terus meningkatkan kualitas pelayanan
sehingga konsumen dapat merasa sangat puas terhadap produk yang disediakan. Berdasarkan nilai rata-rata penilaian konsumen terhadap kualitas pelayanan yang ada di warung Steak and Shake, masing-masing atribut dan indikator, maka dapat diketahui bahwa mana saja kualitas pelayanan yang masih perlu diperbaiki. Seperti yang disajikan pada tabel 15, nilai rata-rata terendah terdapat pada kualitas pelayanan pada indikator penanganan keluhan konsumen yaitu sebesar 2,28. Nilai kualitas pelayanan ini lebih rendah dari harapan konsumen yang mewakili tingkat kepentingan. Kuadran Kartesius penilaian responden terhadap atribut. Gambar 1 memperlihatkan hasil sebaran atribut kualitas pelayanan pada kuadran Kartesius. Terlihat bahwa nilai rata-rata pada atribut 1, 2, dan 4 berada di kuadran kedua. Nilai rata-rata pada atribut ketiga berada di kuadran ketiga, sedangkan nilai rata-rata pada atribut 5 berada di kuadran keempat. Lalu kuadran Kartesius penilaian responden terhadap indikator. Masing-masing kuadran menggambarkan keadaan yang berbeda. Pemetaan berdasarkan tingkat kepentingan dan kinerja ini memungkinkan pihak perusahaan segera melakukan perbaikan-perbaikan pada atribut yang dianggap penting konsumen dalam jangka waktu yang relatif dekat. Berdasarkan hasil pada gambar 2, maka dapat dilihat atribut daya tanggap menyebabkan masuk dalam kuadran C adalah indikator nomor 7. Yang selanjutnya adalah kesimpulan. Tingkat kepuasan konsumen pada kualitas pelayanan ditinjau dari semua aspek termasuk ke dalam tingkat kepuasan yang puas. Hal ini ditunjukkan dari hasil perhitungan indeks kepuasan pelanggan sebesar 80% yang masuk dalam kategori puas. Jadi secara keseluruhan konsumen telah merasa puas sehingga mempercayakan makan dan minum di warung Steak and Shake khususnya di Jalan Cendrawasih nomor 30 Yogyakarta. Untuk saran perusahaan lebih mendekatkan diri kepada konsumen agar lebih mengetahui apa yang menjadi keinginan konsumen seperti membuka saluran suara konsumen untuk meningkatkan kepuasan konsumen. Selain itu, pihak warung Steak and Shake perlu untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan agar terciptanya kepuasan konsumen yang lebih optimal. Demikian hasil presentasi mengenai bedah skripsi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.